Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok investor. Di sini kami akan membahas mengenai materi PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Kita masuk pada pengertiannya. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 atau yang biasa disebut dengan PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, PP nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008. PP nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 5 tahun 2000. PP nomor 51 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Keputusan Menteri Keuangan 635 garis miring KMK.04 garis miring 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 garis miring PMK.03 garis miring 2008. Keputusan Menteri Keuangan nomor 394 garis miring KMK.04 garis miring 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 120 garis miring KMK.03 garis miring 2000. Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 garis miring PMK.03 garis miring 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 garis miring PMK.03 garis miring 2009. Dan yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 227 garis miring PJ garis miring 2002. Objek dan subjek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh final. PPh 4 ayat 2 menyasar pada penghasilan dikenai pajak yang bersifat final, alias tidak bisa dikreditkan. Berikut ini adalah rincian lengkap objek PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa hadiah berupa undian, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kemudian transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura atau usaha. Kemudian transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan atau bangunan. Dan terakhir, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana telah diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian subjek PPh final, yaitu subjek yang dikenakan pada pasal ini ialah wajib pajak orang pribadi atau WPOP dan wajib pajak badan atau WP badan. Kemudian tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada WP badan atau wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima.
Mengenai hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah. 1. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,20%, yaitu tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termasuk dalam PP nomor 16 tahun 2009. Kedua, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha sebagaimana telah diatur di dalam PP nomor 4 tahun 1995. Kemudian nomor 3, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri 0,5% dan saham bukan pendiri atau non-founder sebesar 0,1%. Ketentuan ini tercantum dalam PP nomor 14 tahun 1997 serta turunannya keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK 04 1997 SE 15 PJ 42 1997 dan SE 06 PJ 4 1997. 4. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2/6%. Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 serta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Kelima, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Kemudian 6. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5%. Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Dalam hal ini termasuk usaha real estate seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Yang ketujuh yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Besar tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan kepada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri seperti diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Tarif pajak 10% ini juga sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 29 Tahun 1996 dan juga turunannya Peraturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2002. Yang kedelapan yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Tarif ini juga bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan diskon jasa giro sesuai Peraturan Perundangan Nomor 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 KMK 04 2021.
Untuk yang ke-9 yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre, atau undian seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 132 Tahun 2000. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan pajak atas hadiah, undian, dan penghargaan. Yang pertama, PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Yang pertama yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah 25% dikali 100 juta. Dari mana dapat 25%? Karena ada perhitungan tarif ini berlaku pada hadiah, yaitu sebesar tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25% karena dia memotong hadiah, lotre, atau undian seperti diatur, jadi memakai 25%. Jadi pemotongannya ialah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah 25% dari hadiah yang diberikan senilai 100 juta, dapatlah 25 juta. Jadi PPh final yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah sebesar 25 juta rupiah. Yang terakhir yaitu referensi, ialah contoh soal perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 dan HTTP kami mengambil dari referensi. Sekian dan terima kasih. See you next PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.